Shalom Elevate. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Elevate. Kiranya ibadah ini boleh memberkati saudara sekalian. Shalom Elevate. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada di sini. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita semua bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on. Semua tepuk tangan. Hey. Sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Apa? Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, say ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Kau Raja mulia. Hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Apa? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
siap muji nama Tuhan semuanya, amin. Come on music. Kita mempunyai kuasa dari-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yeah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Karena Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh mulia. Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Come on! Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo. Lebih dari semua hasrat dan cita-cita kami Tuhan, kami mau belajar untuk ikut kehendak-Mu. Ini setiap kami ya Bapa.
Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersama kita katakan, lebih dari semua hasratku Tuhan, kami mau menurut akan kehendak-Mu. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah kami ya Bapa. Biar firman-Lah, firman yang mengubah kami, firman yang makin menyempurnakan kami. Roh Kudus, terangi akal budi kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh melakukannya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Elevate, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berangkat dari sebuah isu nyata di tengah-tengah kita. Di tengah isu ini, kita sebagai orang Kristen harus bisa menempatkan diri dengan benar. Oleh karena itu, pembahasan hari ini sangat penting. Pembahasan hari ini berhubungan dengan wabah COVID-19 yang sedang kita alami hari-hari ini. Di tengah wabah COVID ini muncul sebuah fenomena sosial, teman-teman. Disadari atau tidak, fenomena sosial ini berpotensi memperburuk keadaan kita. Fenomena sosial ini disebut sebagai stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap para ODP, PDP, pasien COVID-19, mantan pasien, dan bahkan para tenaga medis. Stigma seperti ini bukan hanya pertama kali ini muncul, tapi ini juga sudah pernah muncul ketika pertama-tama virus HIV muncul. Ketika virus HIV merebak, orang-orang HIV dan AIDS dipinggirkan, dibuang dari masyarakat. Mereka dikenai stigma. Jadi kehidupan sosial mereka tidak sama lagi seperti sebelum mereka mengalami penyakit tersebut. Nah, hari ini COVID-19 juga berpotensi besar untuk menghasilkan stigma yang sama bagi para kelompok yang tadi sudah saya sebutkan. ODP, PDP, pasien, mantan pasien, dan bahkan para tenaga medis. Bayangkan, tenaga medis pun bisa kena. Karena mereka berurusan dengan orang-orang yang terjangkit COVID-19. Jadi ada kecenderungan masyarakat juga takut berinteraksi dengan mereka. Nah, tentunya stigma sosial ini berujung pada hal yang serius, yaitu pelabelan, diskriminasi, penyingkiran, dan pemberian perilaku atau perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang tadi sudah saya sebutkan. Perlakuan-perlakuan seperti ini sebenarnya membuat para penderita, mantan pasien maupun tenaga perawat tertekan secara mental. Pasti ya, ini sangat menekan mental mereka. Dan ini dikhawatirkan bukan hanya menekan mental, namun juga memperlambat penyembuhan dari para pasien. Dan menurunkan imunitas orang-orang yang berada di garis depan hari ini. Seperti para dokter dan tenaga medis lain. Nah, ini dikhawatirkan bersumbangsi negatif pada kesehatan masyarakat. Terutama mereka yang berurusan langsung dengan corona. Teman-teman, stigma sosial seperti ini tentu memiliki penyebab yang jelas. Yakni sebenarnya kurangnya informasi yang memadai mengenai COVID-19. Orang-orang kita di Indonesia tidak memperoleh informasi yang memadai. Kita hanya dapat informasi yang di-blow up oleh media. Dan celakanya media memblow up hanya mengenai tingginya laju penularan virus ini. Cuma yang disorot itu tingginya penularan, melonjaknya kurva penderita COVID, itu terus. Tapi kurang informasi yang edukatif mengenai pencegahan, bagaimana ditanganinya di rumah sakit, atau di rumah masing-masing yang isolasi mandiri, dan bagaimana proses penularan kembali ini bisa terjadi. Informasi yang memadai, komprehensif, dan ilmiah jarang disodorkan pada masyarakat kita. Dan hari-hari ini kita nonton film, nonton TV, nonton apapun itu, baca di koran. Semua yang kita lihat masalahnya kurva, berapa orang yang nambah. Jadi hal-hal negatif yang masuk dalam diri kita sehingga kita merasa takut, kita dibayang-bayangi. Dan ini akhirnya membuat kita memandang orang yang berurusan langsung dengan COVID-19
atau penderita COVID-19 akhirnya jadi negatif juga. Belum lagi sebenarnya ditambah dengan hoax. Wah, ini hoax lebih gila lagi ya. Yang menyebarkan informasi tidak benar mengenai COVID-19. Grup-grup WA dengan gampangnya memforward info-info yang belum tentu benar. Tapi laju banget di forward karena judul beritanya menarik dan cukup masuk akal secara pemikiran awam ya. Jadi langsung di forward tanpa dicek lagi. Jadi pemikiran mengenai COVID-19 ini sangat liar akhirnya. Dan akhirnya membuat orang-orang yang nggak terbiasa untuk meng-cross check data, ya udah percaya aja. Bahkan pernah ada, kalau teman-teman masih ingat, ada satu hoax yang menyebutkan bahwa virus corona bisa menyebar melalui HP Cina. Ya, pernah dengar ya? Virus corona menyebar melalui HP Cina. Karena Cina sumber penularannya atau salah satu tempat pertama yang menularkan itu, maka HP Cina bisa menularkan virus corona. Nah, itu isi berita itu. Itu kan sesuatu yang bagi kita mungkin yang tahu atau mengerti data dan yang bisa berpikir kritis, aduh itu bodoh banget gitu ya. Tapi itu di forward di berbagai grup WA dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat kita. Terutama mereka yang mungkin pendidikannya menengah ke bawah. Nah, ini yang terjadi. Informasi yang tidak lengkap membuat kita melihat orang lain, terutama mereka yang berurusan secara langsung dengan COVID-19 ini, jadi salah. Padahal informasi yang harus kita miliki ini mesti utuh. Dan kalau sampai informasi kita mengalami satu momen atau tahap yang disebut disinformasi, kita mengalami disinformasi atau memperoleh informasi yang salah, akhirnya kita tidak mampu memandang para penderita, mantan pasien, dan tenaga medis dengan perspektif yang tepat. Para ODP, pasien, mantan pasien, maupun tenaga medis akhirnya menjadi semacam orang yang terpinggirkan di mata kita semua. Mereka seperti menjadi orang yang outcast di pandangan kita hari ini. Bahkan di tengah-tengah lingkungan orang Kristen. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kita semua. Ini harus menjadi sebuah isu serius. Jangan sampai kita orang Kristen hanya terkungkung di masalah rohani, tapi yang masalah agak dunia ya, bukan artinya ini masalah yang jahat ya, atau masalah yang duniawi, bukan. Ini sebenarnya masalah yang rohani juga. Bagaimana kita memandang sesama. Tapi akhirnya jadi nggak kita anggap penting. Karena kita cuma berurusan dengan diri kita sendiri. Kita pikir ya bagaimana aku bisa benar nih, aku benar sendiri. Jangan sampai begitu. Kita harus menempatkan diri sebagai orang Kristen yang suci ke dalam, tapi juga suci keluar. Suci ke dalam yang suci keluar. Kesucian pribadi dan kesucian sosial. Kita harus punya dua hal ini. Kesucian pribadi itu bagaimana kita menjaga diri kita tetap bersih secara pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kesucian sosial adalah bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain seperti yang Allah inginkan. Bagaimana memandang orang lain sepantasnya, selayaknya. Dan isu stigma negatif ini jadi satu hal yang penting buat kita bahas. Bagaimana orang Kristen harus memandang mereka yang hari ini kesannya kayak outcast, terpinggirkan, mereka yang menderita. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan istilah orang yang menderita untuk tadi ada ODP, ada PDP, ada mantan pasien, dan bahkan para dokter dan tenaga medis yang berurusan langsung dengan COVID-19. Jadi saya akan pakai istilah ini ya, untuk memberi satu pengelompokan yang mudah. Karena kalau saya sebut tadi, klaster-klasternya kan kepanjangan ya. Jadi saya kelompokkan satu kelompok, dan saya sebut sebagai orang yang saat ini sedang menderita. Karena hari ini yang sangat menderita yaitu orang-orang yang seperti ini. Mereka nggak bisa bekerja, mereka kehilangan kehidupan sosialnya, dan bahkan sebagian dari antara mereka harus meregang nyawa. Nah, mereka orang-orang yang menderita saat ini. Jadi menurut saya sangat tepat kalau kita menggunakan sebutan orang yang menderita untuk mempermudah pembahasan kita, karena mereka sedang di posisi atau di tahap mengalami penderitaan yang sebenarnya tidak harus kita alamin.
yang tidak harus kita alami, tapi mereka mengalami hal tersebut. Bukan karena kemauan mereka, tapi ini adalah sebuah bencana. Ya. Nah, selanjutnya saya coba ingin bertanya kepada kita, teman-teman. Kita akan masuk ke sebuah pembahasan teologis. Bagaimana kita memandangnya. Ada banyak pendekatan yang bisa dipakai sebenarnya untuk menyelesaikan stigma negatif ini. Tapi saya mau menggunakan pendekatan teologis atau pendekatan Alkitabiah. Saya memulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira, kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, dia masih hidup sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kita hari ini, bagaimana ia akan berhadapan dengan orang-orang yang menderita ini? Ini sebuah pertanyaan menarik. Saya ulang ya. Kalau Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kita hari ini, dan dia sedang berdiri, dia sedang berada di tengah-tengah situasi pandemi ini, apa yang akan dia lakukan terhadap orang-orang tersebut? Kira-kira apa coba? Nah, kalau kita bisa dapat jawabannya, maka kita bisa dapat jawaban bagaimana kita seharusnya bertindak. Bukankah kita mau jadi seperti Kristus? Seperti baju yang saya kenakan, Christ-likeness ya. Bukankah kita mau jadi seperti Kristus? Maka sikap Kristus terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita ini, menjadi acuan kita hari ini. Nah, pertanyaannya gimana? Gimana Yesus menanggapinya? Yesus sudah nggak hidup lagi di dunia ini. Yesus ada di surga bersama dengan Bapa. Dan kita semacam mungkin belum dapat pola. Di Alkitab juga nggak tulis Yesus berhadapan dengan COVID. Lalu bagaimana dong? Nah, meskipun kita tidak pernah melihat Yesus berhadapan dengan COVID-19, namun kita bisa melihat ketika Yesus berhadapan dengan mereka yang terpinggirkan dan menderita di zamannya. Sebenarnya sama, dan kita bisa tarik prinsipnya. Dan hari ini kita mau coba lihat di Yohanes pasal 9 ayat 26-38. Yohanes pasal 9 ayat 26-38. Kita mau melihat sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang menderita. Yohanes pasal 9 ayat 26-38. Saya akan bacakan dan kita akan bedah pelan-pelan. Dari sini kita akan mendapat pola bagaimana Yesus bertindak. Ayat 26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuat kepadamu? Mereka di sini adalah orang-orang Farisi. Ini adalah sebuah kisah tentang orang buta, orang Farisi, dan Yesus. Nah, orang-orang Farisi ini bertanya kepada mereka. Maaf, maksud saya bertanya kepada orang buta ini, apakah yang diperbuatnya padamu? Apa yang diperbuat Yesus kepada dia? Bagaimana ia memelekkan matamu? Kata orang Farisi. Ayat ke-27. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Nah, jadi di sini ada percakapan antara orang Farisi dan orang buta itu. Orang Farisi itu ingin memverifikasi sekali lagi, apa sih yang Yesus lakuin ke dia? Nah, ternyata orang buta ini menjawab agak sedikit nyolot ya. Kalau kita lihat agak sedikit nyolot. Dia bilang, aku udah bilang, kok lu gak dengerin? Gitu loh. Gue udah bilang, lu kok nanya lagi sih? Jangan-jangan lu jadi muridnya ya? Waduh, ini merendahkan ini. Ini nyolot ini. Nah, terus apa jawab orang Farisi? Mereka mengejek. Ayat 28 berkata, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia, tentang Yesus, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Orang Farisi kayak mau ngomong, ya ileh, siapa mau jadi muridnya dia? Murid kita mah murid Musa. Musa jelas guru paling mantap, guru paling keren, paling top di Yahudi. Lu? Lu murid orang itu nggak jelas dari mana. Kita mah murid Musa, sorry aja ya. Jadi orang Farisi membalas jawaban dari orang buta itu dengan jawaban yang cukup nyolot juga gitu ya. Nyolot juga. Mereka berkata bahwa mereka murid Musa. Ini menekankan superioritas mereka di atas orang-orang awam pada hari itu. Ayat ke-30. Jawab orang itu kepada mereka,
Aneh juga kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang buta ini menjawab lagi, loh kalau kayak gitu, kalau lu murid Musa, kok lu gak tahu sih? Kok kamu bisa gak tahu? Sedangkan dia membuka mataku. Orang kayak begini pasti datang dari Allah. Ini orang benar, orang saleh. Bukan orang main-main. Bukan orang berdosa. Dia pasti orang yang diurapi sama Allah. Kok bisa kamu gak tahu loh? Dari dulu sampai sekarang gak ada, belum pernah terdengar kata orang buta itu. Orang yang bisa nyembuhin mata orang yang dari lahir sudah buta. Nah, jadi orang buta ini seakan-akan mau menegaskan bahwa Yesus ini pasti dari Allah. Kalau dari Allah, harusnya kamu orang Farisi sebagai murid Musa, harusnya kamu tahu dong. Ya kan? Gak mungkin orang berdosa bisa buat mujizat begini. Terus apa lagi? Jawaban orang Farisi. Jawaban ini sangat mengagetkan kita ya. Ini jawaban yang sangat memilukan. Jawabannya begini. Ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Pada hari itu, pemahaman orang yang, terutama orang Farisi ya, terhadap mereka yang lahir cacat, mereka lahir dengan disabilitas, salah satunya yang buta ini, atau kena penyakit kulit, dan sebagainya, penderitaan, sakit penyakit yang tidak wajar, itu berasal dari dosa. Itu diakibatkan karena dosa. Jadi orang Farisi memandang orang buta ini lahir karena dosa orang tuanya. Dia terlahir buta, dia terlahir cacat karena dosa orang tuanya. Jadi di label, di stigma, ini orang berdosa. Karena dia lahir cacat, dia lahir buta, karena orang tua berdosa, maka dia juga berdosa. Itu premisnya. Orang buta itu berdosa karena dia lahir cacat. Makanya orang Farisi itu mengusir dia keluar. Inilah pemahaman orang pada masa lampau. Orang yang terlahir tidak sempurna itu orang berdosa. Maka orang-orang berdosa ini harus dipinggirkan. Umat Allah haruslah umat yang suci. Umat yang tidak bercacat. Termasuk tidak bercacat fisik. Padahal kalau kita lihat hari ini itu bukan hal yang tepat, itu salah. Sempurna itu hatinya, batinnya, bukan fisiknya. Siapa sih yang pengen terlahir buta, ya kan? Siapa sih yang pengen terlahir cacat? Tapi orang hari itu, terutama orang Farisi, oknum-oknum Farisi yang sangat agamis, ya, mengecap orang-orang ini sebagai orang berdosa dan dipikirkan. Maka kisah ini sangat tepat bagi kita untuk melihat satu paralel. Ada satu kesamaan antara orang buta ini yang dipinggirkan oleh orang Farisi, yang distigma oleh orang Farisi, dan orang-orang yang sekarang berurusan atau berhadapan dengan COVID-19 secara langsung. Ada paralelnya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini, dari bagian ini. Nah, kemudian di ayat ke-35, ini satu hal yang menarik. Dari sinilah kita akan belajar. Kalau tadi di atas kita sudah melihat paralelnya atau kesamaannya, bahwa orang buta ini bisa dijadikan pelajaran untuk mereka yang sedang berhadapan dengan COVID-19 dan sedang mengalami stigma dari masyarakat, maka kita akan melihat di ayat 35 sampai 38 bagaimana tanggapan Yesus. Ayat 35 berkata, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Yesus mendengar orang buta itu diusir. Kemudian ia bertemu dengan dia. Garis bawahi ini. Kemudian ia bertemu dengan dia. Dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Garis bawahi kata bertemu. Orang Farisi membuang orang buta itu. Mengusir orang buta itu keluar. Mereka menyingkirkannya. Tapi tebak apa perilaku Yesus?
Injil Yohanes katakan, Yesus menemuinya. It means orang buta ini jadi perhatian utama Tuhan Yesus. Jadi objek perhatian utama Tuhan Yesus. Ini sebuah hal yang hebat. Orang yang dibuang hari itu, tapi dianggap penting sama Tuhan Yesus. Dianggap sebagai objek perhatian utama. Tuhan gak sibuk cari orang Farisi dan nasihatin orang Farisi. Enggak tuh. Waktu Tuhan Yesus dengar dia diusir keluar, dia disuruh keluar sama orang Farisi, dia cari orang buta itu. Tuhan Yesus tidak sibuk untuk mencari orang Farisi, terus marah-marah orang Farisi. Enggak, dia cari orang buta itu. Dan lebih hebatnya, Tuhan menyatakan dirinya kepada orang buta itu. Percayakah engkau kepada anak manusia? Nah, anak manusia adalah sebuah gelar atau sebutan yang asalnya dari kitab Daniel. Yang itu dipercaya nanti akan menjadi sebutan atau gelar bagi Mesias, bagi orang Israel. Tuhan bilang, percayakah engkau akan anak manusia? Terus orang buta ini menjawab, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, ini sebuah kisah yang luar biasa. Di bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang yang terpinggirkan, teman-teman. Dari ayat ke-35 sampai 38 kita melihat bagaimana Tuhan berhadapan dengan orang yang terkena stigma sosial. Sama seperti hari ini. Orang yang lahir dengan cacat hari itu diberi label atau diberi stigma orang berdosa. Hari ini orang yang terkena COVID di label atau didiskriminasi, diberi perlakuan yang berbeda. Ini sebuah hal yang sama. Kita melihat tindakan Tuhan Yesus waktu menemui orang-orang yang begini. Tindakannya sungguh luar biasa. Yesus menjadikan mereka sebagai objek perhatian utama. Jadi Tuhan ketemu orang buta tadi itu sebagai objek perhatian utama. Tuhan sayang banget. Tuhan begitu mengasihi. Tuhan mencari dia. Yesus tidak berlaku seperti orang Farisi yang melabeli juga orang buta itu sebagai orang yang lahir dalam dosa. Sebaliknya ia menemuinya dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tadi Tuhan bilang ke orang buta itu, percayakah engkau pada anak manusia? Oh, terus orang buta itu percaya kan? Ini satu hal yang jarang. Tuhan Yesus sangat jarang, satu, mencari orang. Kedua, Yesus sangat jarang untuk menyatakan diri kepada seseorang bahwa dia Mesias. Di zaman itu ya. Yesus mencari manusia ke dunia. Tapi yang dia deketin personal dan yang dia nyatakan diri secara personal, ini sangat jarang. Alkitab mencatat sangat jarang. Nah, kepada orang-orang yang dinyatakan diri kepada mereka, yang Yesus menyatakan diri kepada mereka, salah satunya itu orang buta ini. Orang yang sudah terbuang, terpinggirkan karena label, karena stigma. Nah, ini sebuah kesempatan yang menarik. Ya, ini menarik banget. Yesus mendekati orang yang kayaknya nggak, ya dalam tanda kutip ya, di zaman itu nggak penting banget gitu loh. Buat apa lu nyatain diri sama orang yang udah di label, di stigma jelek sama masyarakat? Ngapain coba? Kalau lu mau nyatain diri sebagai Mesias, coba dong nyatain diri ke pemerintah. Coba kamu nyatakan diri Tuhan ke orang-orang hebat zaman itu, supaya mereka bisa promosikan kamu dan namamu termasyhur di seluruh kota. Iya kan? Harusnya begitu dong kalau kita pikir logis. Tetapi yang dilakukan Tuhan ini nggak masuk akal zaman itu. Tuhan nyatain dirinya sebagai Mesias ke orang yang terpinggirkan. Yang sama sekali nggak dianggap. Nah, apa artinya buat kita? Di sini kita melihat bahwa Yesus memandang orang-orang yang terpinggirkan sebagai objek perhatian utamanya. Justru objek perhatian utamanya itu mereka yang terpinggirkan. Mereka yang menderita. Yesus pernah bilang di perumpamaan yang lain, di kitab Injil yang lain, bahwa ketika
ada 100 domba, satu domba hilang, dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Betul ya? Ini juga dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan begitu peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita ini, sehingga menjadikan mereka orang yang disebut sebagai objek perhatian utama. Yesus sungguh perhatian dengan mereka. Jadi kabar baiknya adalah orang-orang yang hari ini di label, di stigma, itu bukan orang-orang yang harus kita jauhin. Bukan orang yang harus kita musuhin. Bagi mungkin teman-teman yang punya saudara, punya orang tua, atau punya teman, relasi, yang sekarang berhadapan dengan COVID-19 secara langsung, mereka yang menderita hari ini kabar baiknya. Mereka adalah objek perhatian utama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka. Sekarang masalahnya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memandang mereka? Kalau tadi Tuhan memandang mereka dengan menjadikan mereka objek perhatian utama, dibanding orang-orang yang sedang sehat hari ini dan diterima oleh masyarakat, Tuhan lebih sekarang melihat bagaimana orang terpinggirkan ini sebagai objek perhatian utama. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah ada rasa memperhatikan terhadap orang-orang yang menderita tersebut? Atau kita turut mengambil bagian dalam stigma, dalam memberikan label? Jangan-jangan kita mengambil bagian. Kita ngelihat mereka udah berubah, gerak tubuh kita berubah. Waktu kita WA sama mereka, atau kita telepon sama mereka, situasi keakraban udah berubah. Berubah menjadi, atau dibayang-bayangi oleh rasa takut, rasa krisis. Karena kamu, agak bahaya. Ini agak bahaya untuk aku berelasi dengan kamu atau berinteraksi sosial dengan kamu. Bagaimana? Oh, tentu kita bukan berarti waktu kita dekat sama mereka, kita nggak stigma mereka, kita nggak label mereka. Bukan artinya kita melanggar protokol kesehatan. Kita pelukin mereka, kita rangkulin. Wah, nggak pakai physical distancing. Langsung aja deket-deket, nempel-nempel. Sehingga penyebaran virusnya gampang terjadi. Ya tentu enggak. Tentu enggak begitu. Kita harus melihat para penderita, mantan penderita, maupun tenaga medis yang sedang merawat pasien COVID-19 hari ini sebagai objek perhatian utama di masa-masa kini. Kita harus memberikan dukungan moral. Paling tidak dukungan moral. Bagaimana kita mendukung mereka melewati wabah ini bersama-sama. Please, sebagai orang Kristen kita harus benar-benar mendukung mereka yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Orang-orang menderita ini dilihat oleh Tuhan Yesus bukan sebagai orang-orang yang terpinggirkan, oleh orang-orang yang terbuang, tapi melainkan orang-orang yang justru perlu rangkulan. Mereka inilah yang paling butuh perhatian kita masa-masa ini, dibanding orang yang sehat dan diterima masyarakat sama hari ini, atau pada hari ini. Mereka lebih butuh perhatian kita, dibanding orang-orang yang sehat dan diterima masyarakat. Nah, ini harus kita sadari dengan serius. Kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, label ini akan terus meluas, stigma ini akan terus meluas, dan masalah sosial ini tidak akan pernah berakhir selama pandemi ini belum usai. Sebelum masa pandemi ini usai, vaksin ditemukan, kita nggak mungkin membiarkan orang-orang yang hari ini di stigma, di label, tetap hidup dalam keterpurukan. Ya dong? Kita bilang ke mereka, oh tunggu nanti udah vaksin baru kita balikan sama kalian. Kita sosial normal sama kalian, interaksi sosial yang benar, yang kayak dulu lagi, baru nanti habis vaksin selesai. Vaksin ketemu, baru nanti kita ketemu lagi. Baru kita nanti ngobrol, baru kita nanti interaksi lagi. Apakah begitu? Tentu tidak. Justru chat WA yang sederhana, nanyain kabar, telepon-telepon yang mungkin random gitu ya. Yang kayaknya kok lu nelfon gue tiba-tiba sih? Buat nanyain kabar doang. Atau buat nanyain gue udah makan atau belum. Itu sangat berharga teman-teman. Itu berharga banget. Buat mereka yang sekarang lagi ngadepin, aduh gue dijauhin gak ya? Mereka lagi berpikir tentang dirinya, aduh kayaknya aku gak boleh di tengah-tengah masyarakat lu nih. Aku kayaknya membahayakan nih. Aku menakutkan nih. Mereka memandang diri mereka sendiri seperti seorang monster yang harus kayak mengisolasi diri supaya gak melukai orang lain. Nah mereka melakukan itu dengan kesadaran. Dan itu memang termasuk dalam protokol kesehatan.
Kita nggak bisa serta-merta langsung suruh semua dokter dan perawat, oh udah nyatu aja deh kita. Nggak usah pisah-pisah, langsung aja nyatu. Yang penting kita mengasihi. Nggak bisa gitu juga, ada protokol kesehatan yang dilakukan. Tapi hal-hal sosial tidak dibatasi oleh jarak. Hari ini ada WA, ada Instagram, ada telepon, ada media elektronik dan sosial media lain yang bisa mendekatkan kita sama mereka, yang memberikan dukungan moral. Nah, apakah kita perhatian sama mereka? Apakah kita memberikan dukungan terhadap mereka? Bagaimana komentar-komentar kita terhadap postingan YouTube orang-orang yang memberikan pengalamannya waktu dia menghadapi pandemi ini? Nah, ini menjadi perhatian kita sebenarnya. Kita mesti benar-benar ngelakuin ini dan anggap ini sebagai satu hal yang serius. Di samping itu teman-teman, di samping kepedulian, kita juga bisa mengambil bagian dengan apa? Kita bisa mengambil bagian dengan memperjuangkan informasi yang benar, agar informasi yang salah itu tidak merebak luas. Kita mesti berdiri dan memperjuangkan informasi yang benar, agar sebanyak mungkin orang di sekitar kita tidak memiliki perspektif yang salah. Khotbah yang disampaikan melalui mimbar gereja juga harus bernada mendukung dan menyemangati mereka yang tengah menderita karena COVID-19 ini. Seperti yang hari ini kita lagi dengerin, ini sebenarnya khotbah yang benar-benar muncul dari hati gue, muncul dari hati saya, bahwa saya ingin memberkati atau memberikan perspektif yang baru. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bukannya hanya sebagai penonton. Bukan penonton. Kita pemain. Pemain yang menentukan bagaimana orang-orang yang berhadapan dengan corona ini, dengan COVID-19 ini, kedepannya akan dipandang masyarakat. Kita mau ambil bagian. Kita mau stand. Kita mau berdiri melawan stigma yang salah dan disinformasi yang sedang terjadi. Sebagai orang Kristen harus ambil langkah yang konkret. Bukan cuma tadi dengan membantu mereka memberi dukungan moral, tapi kita juga mesti berani stand against, berdiri melawan informasi yang salah. Kita harus berani vokal di grup. Kita harus berani bersuara di grup kalau ada informasi yang menyimpang atau informasi yang salah. Terutama informasi yang bisa menyebabkan orang-orang yang sedang menghadapi COVID-19 ini makin buruk labelnya, makin buruk image-nya. Kita mesti berani untuk ngomong. Kita mesti berani untuk berdiri. Dan kita membela mereka bahwa ini nggak benar. Yang benar tuh versi yang ini. Kita mesti berani ngomong. Jangan cuma diem. Jangan cuma berharap nanti orang lain yang betulin. Nanti ada orang lain kok paling yang jawab. Kalau kita tahu yang benar, yuk kita ambil bagian. Langkah-langkah kecil seperti itu bisa membantu kita untuk membangun, menguatkan mereka yang sekarang sedang berjuang. Makanya para tokoh agama, termasuk para pendeta, kita harus sungguh-sungguh. Benar-benar lihat ini sebagai isu yang kritis. Dan kita berperan besar untuk mengatur, untuk melihat atau merancang jalan berpikir jemaat. Sehingga jalan berpikir jemaat menjadi benar. Saya masih junior, tapi saya merasa terbeban ketika melihat teman-teman yang ketika COVID ini sedang berjuang begitu hebat dan mereka hampir tanpa dukungan. Mereka menyembunyikan kasusnya, mereka menyembunyikan apa yang terjadi pada diri mereka supaya tidak banyak orang tahu. Nah, ini menjadi satu hal yang bagi saya cukup menyedihkan. Tapi kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kita mengambil bagian dari diri kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, mari kita memandang mereka yang tengah menderita karena wabah ini sebagai objek perhatian utama kita. Mereka lah yang paling membutuhkan dukungan secara mental agar wabah ini segera berlalu. Dan ketika wabah ini berlalu, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan image yang baik. Bukan dengan label atau stigma. Kepedulian kita terhadap mereka yang menderita menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Yesus yang menemui orang buta yang terpinggirkan itu dan memperhatikannya
seperti saudaranya sendiri. Bahkan Yesus memberitakan sebuah kabar sukacita, menyelamatkan orang buta ini. Bukan hanya dari matanya yang tidak bisa melihat, tapi dari kebutaan rohani juga. Dia bisa mengenal siapa Mesias. Nah sekarang ayo kita ambil bagian. Dengan cara kita menaruh kepedulian, kita sungguh-sungguh menolong mereka dengan berbagai tips-tips sederhana yang tadi sudah saya bagikan. Dan hari ini kita mulai stand against terhadap informasi-informasi yang tidak benar. Kita mau dukung teman-teman kita. Kita mau dukung saudara kita di luar sana yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Dan akhir kata saya mau katakan, say no to stigma. Hashtag say no to stigma. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, marilah kita saksikan beberapa pengumuman. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi, 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada penghujung ibadah Elevate pada siang hari ini. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki kasih yang tulus kepada saudara-saudari kami, terlebih pada mereka yang sedang berjuang melawan penyakit COVID-19. Bapa, ajar kami agar kami memiliki kepedulian kepada mereka ya Tuhan. Bapa, sertailah kami dalam kegiatan kami dalam minggu ini, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan usaha kami, studi kami, keluarga kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Biarlah kami boleh makin hari makin menyenangkan-Mu, makin hari makin serupa dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang ada pada kami Tuhan, semuanya berasal dari-Mu, termasuk juga yang akan kami persembahkan dalam persembahan kami. Karena itu berkatilah persembahan kami ya Bapa, untuk dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dan sekarang Bapa, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu dan berkatilah kami semua yang mengikuti ibadah ini. Saudara-saudariku, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa di surga, rahmat dan cinta kasih dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Elevate pada siang hari ini. Sampai jumpa pada ibadah mendatang. Tuhan memberkati.